Halo teman-teman penemu dan ilmuwan hebat, Nikola Tesla berkata, jika Anda ingin menemukan rahasia alam semesta, pikirkanlah dalam hal energi, frekuensi, dan getaran. Di zaman sekarang yang penuh perubahan dan tantangan, seringkali kita merasa bingung dan bertanya-tanya dalam hati, mengapa ada orang yang selalu terlihat penuh semangat, selalu beruntung, seolah-olah hidup mereka selalu diberkati? Apakah mungkin ada sebuah hukum tak terlihat yang diam-diam memengaruhi hidup kita? Jawabannya, ya ada. Dan hari ini kita akan membahas hukum itu lebih dalam, yaitu konsep resonansi frekuensi yang selaras. Mari kita mulai dari fenomena fisika sederhana. Mungkin Anda masih ingat eksperimen ini dari pelajaran sains di sekolah. Dua garpu tala, alat yang menghasilkan suara tertentu. Jika kita memukul salah satu garpu tala dan mendekatkannya ke garpu tala lain yang tidak disentuh, setelah beberapa saat garpu tala yang kedua juga akan mulai bergetar dan berbunyi. Mengapa bisa begitu? Karena kedua garpu tala memiliki frekuensi yang sama, sehingga satu bisa membangkitkan yang lain. Fenomena ini disebut resonansi. Nah, prinsip resonansi ini tidak hanya terjadi dalam dunia fisik, tapi juga dalam energi kehidupan kita. Bayangkan bahwa kita semua bukan hanya tubuh fisik dari daging dan darah, tapi juga terdiri dari energi yang terus-menerus memancarkan frekuensi. Pikiran, perasaan, dan keyakinan kita semuanya memancarkan getaran tertentu. Saat kita merasa bahagia, bersyukur, penuh cinta dan damai, kita memancarkan frekuensi yang ringan dan harmonis. Sebaliknya, saat kita tenggelam dalam rasa takut, marah, iri, atau dendam, kita memancarkan energi yang berat dan tidak seimbang. Kita ini seperti stasiun radio berjalan, selalu memancarkan sinyal sesuai dengan keadaan hati dan pikiran kita. Dan menurut hukum alam semesta, yang sefrekuensi akan saling tertarik. Dengan kata lain, frekuensi batin kita menentukan jenis pengalaman hidup yang kita tarik ke dalam hidup kita. Contohnya seperti radio. Kalau kita menyetel ke frekuensi 99,9 FM, maka yang kita dengar hanya siaran dari saluran itu, bukan dari 101,7 FM. Begitu juga dengan hidup kita. Jika frekuensi hidup kita dipenuhi dengan rasa syukur dan keyakinan positif, maka kita akan menarik hal-hal yang sejalan, kesempatan baik, orang yang mendukung, kesehatan, dan keberlimpahan. Jadi, orang-orang yang tampaknya selalu beruntung bukan semata karena nasib. Sebagian besar dari mereka memiliki kondisi batin yang konsisten positif, optimis, percaya diri, bersyukur, dan terbuka terhadap hidup. Frekuensi tinggi inilah yang membuat mereka selaras dengan hal-hal positif dari alam semesta. Sebaliknya, orang yang merasa hidupnya berat atau selalu mengalami hambatan belum tentu karena nasib buruk. Seringkali tanpa sadar mereka berada dalam siklus energi rendah, penuh keluhan, kekhawatiran, rasa tidak berdaya, dan frekuensi rendah ini secara alami akan menarik pengalaman hidup yang juga rendah. Kesulitan, konflik, kekurangan, bahkan penyakit. Jika kita memahami ini, kita akan menyadari bahwa hidup bukanlah serangkaian kejadian acak. Sebaliknya, hidup kita mencerminkan secara akurat energi yang kita pancarkan dari dalam. Segala yang terjadi di luar diri kita adalah cerminan dari frekuensi batin kita. Maka alih-alih bertanya, kenapa hidupku begini? Cobalah bertanya, frekuensi dalam diriku sedang seperti apa? Inilah inti dari pesan hari ini. Belajar menjadi pengamat energi dalam diri sendiri. Bukan untuk menyalahkan diri, tapi untuk mengambil kembali kendali atas hidup kita. Begitu kita bisa mengukur frekuensi energi kita,
kita pun bisa mulai mengubah saluran dan menciptakan realitas hidup yang benar-benar kita inginkan. Dan langkah selanjutnya adalah melihat hubungan kita dengan dunia di sekitar, karena disitulah letak cermin paling jujur dari frekuensi kita. Sahabat-sahabat semua, kalau kita sudah paham bahwa diri kita adalah pemancar energi, maka cara tercepat dan paling langsung untuk mengetahui apakah energi yang kita pancarkan itu frekuensinya tinggi atau rendah adalah dengan memperhatikan barometer dalam diri kita. Barometer ini terdiri dari 3 elemen utama yang saling terhubung erat, yaitu emosi, pikiran, dan tubuh kita sendiri. Ketiga hal ini saling memengaruhi dan mencerminkan keadaan energi kita yang sebenarnya. 1. Emosi, petunjuk paling sensitif. Emosi adalah bahasa energi yang paling jujur. Kita bisa menipu pikiran kita, tapi emosi tidak bisa dibohongi. Seorang ahli energi bernama Dr. David R. Hawkins dalam bukunya Power versus Force memperkenalkan konsep peta kesadaran, Map of Consciousness, yang memetakan level energi berbagai emosi manusia. Meski kita tidak perlu terpaku pada angka-angkanya, idenya sangat penting untuk dipahami. Emosi dengan frekuensi tinggi misalnya, cinta, syukur, kedamaian, sukacita. Bayangkan saat kamu merasa bersyukur, atau ketika memuji seseorang dari hati, atau saat menikmati matahari terbenam yang indah. Apa yang kamu rasakan? Biasanya tubuh terasa ringan, hangat, terbuka, dan lega. Nafas jadi panjang dan dalam, wajah terasa lebih cerah. Itu artinya kamu sedang memancarkan energi tinggi yang secara otomatis menarik hal-hal positif ke dalam hidupmu. Emosi dengan frekuensi rendah seperti takut, marah, iri, malu, dendam, dingin hati, kesombongan. Coba ingat saat kamu sedang takut atau marah, tubuh terasa berat, perut tegang, dada sesak, bahkan sulit bernapas. Emosi-emosi ini seperti awan gelap di dalam hati yang menguras energi dan mengundang lebih banyak kejadian negatif ke hidupmu. Kedua, pikiran, suara latar yang tak pernah. Diam pikiran kita adalah pemicu utama emosi. Setiap hari otak kita menghasilkan puluhan ribu pikiran, seperti suara latar yang terus mengalun, memengaruhi perasaan dan frekuensi energi kita. Pikiran berfrekuensi tinggi biasanya bersifat positif, membangun, terbuka terhadap kemungkinan baru. Contoh, apa pelajaran yang bisa saya ambil dari tantangan ini? Saya bersyukur atas hal-hal kecil yang terjadi hari ini. Saya yakin saya mampu melewati ini. Hidup penuh dengan peluang. Pola pikir seperti ini disebut mindset bertumbuh atau mindset kelimpahan dan membuatmu merasa lebih kuat dan optimis. Pikiran berfrekuensi rendah biasanya negatif, membatasi diri, penuh keluhan. Contoh, aku memang selalu gagal. Kenapa hidupku selalu sial? Orang-orang gak pernah ngerti aku. Mereka pasti ngomongin aku di belakang. Ini disebut mentalitas korban atau mentalitas kekurangan dan bisa menguras energi tanpa kita sadari. Ketiga, tubuh. Cermin energi yang paling jujur tubuh adalah cermin dari kondisi energi kita yang paling nyata. Tubuh tidak bisa bohong. Ia akan menunjukkan bagaimana energi kita sebenarnya. Ciri tubuh dengan energi tinggi, badan terasa segar dan bertenaga, tidur nyenyak, otot terasa kuat, postur tegak tapi rileks, kulit bersinar sehat, pencernaan lancar. Kalau tubuhmu terasa ringan dan gerakmu leluasa, biasanya itu pertanda frekuensimu sedang tinggi. Ciri tubuh dengan energi rendah, mudah lelah, susah tidur atau banyak mimpi, tidak fokus, sering sakit ringan seperti flu atau alergi, nyeri tanpa sebab jelas, misalnya leher dan punggung, gangguan pencernaan, wajah kusam. Ketegangan emosi seperti stres dan marah yang disimpan terlalu lama
bisa berubah jadi penyakit fisik. Tubuhmu sedang berkata, "Hei, energi dalam dirimu sedang tidak seimbang, tolong perhatikan aku." Kesimpulannya, dari pengamatan dan perasaan di atas tentang emosi, pikiran, dan tubuh kita, meskipun tidak seperti menggunakan termometer untuk menunjukkan seberapa panas tubuh, Anda tahu bahwa pada dasarnya Anda berada dalam keadaan energi frekuensi tinggi atau frekuensi rendah. Emosi, pikiran, dan tubuh adalah barometer energi dalam diri kita yang selalu aktif 24 jam. Belajar membaca sinyal-sinyal ini adalah langkah pertama dan paling penting untuk mengatur ulang frekuensi hidup kita. Saat kamu mulai peka terhadap angin dan cuaca dalam dirimu, kamu tidak lagi menjadi korban cuaca kehidupan, tapi menjadi pencipta iklim hidupmu sendiri. Teman-teman, setelah kita belajar membaca barometer dalam diri kita, selanjutnya kita akan mengarahkan pandangan ke tes yang sama, pentingnya, bahkan bisa mengejutkan, yaitu cermin di luar diri. Cermin ini adalah kehidupan nyata kita. Sesuai hukum frekuensi selaras, segala yang terjadi di luar kita adalah cerminan tepat dari frekuensi batin kita. Makanya, dengan mengamati kehidupan kita, kita bisa membaca kembali, reverse engineer, frekuensi energi yang selama ini mendominasi. Cermin ini memiliki 3 wajah utama: orang-orang di sekitar kita, kondisi hidup and peluang, lingkungan fisik and keuangan. 1. Cermin pertama, orang-orang di sekitar jenis orang yang datang dalam hidupmu, dan peran apa yang kamu mainkan dalam relasi tersebut adalah cerminan paling jelas dari frekuensi energimu. Frekuensi tinggi, kamu akan menemukan orang-orang yang suportif, menginspirasi dan optimis. Interaksinya terasa membangun, penuh energi positif. Saat konflik muncul, komunikasi berjalan dengan dewasa dan penuh kasih. Kamu jadi seperti pompa energi yang memberi dan menerima dengan senang hati. Frekuensi rendah, hubungan lebih sering melelahkan, penuh konflik dan kritik. Kamu mungkin menarik orang yang suka mengeluh, mencela, atau suka ngedrain energi, istilahnya energy vampire. Setelah berinteraksi, kamu sering merasa habis, emosional lelah, atau bahkan marah. Ini cerminan bahwa batinmu mungkin masih membawa trauma, rasa kekurangan, atau kurang percaya diri. Latihan praktis. Buatlah daftar orang yang sering kamu temui. Setelah bersama mereka, tanyakan pada diri sendiri, apakah saya merasa lebih baik atau justru makin tertekan? Apakah hubungan ini memberi energi atau malah menyedotnya? Apakah obrolan kita penuh peluang dan ide atau cuman mengeluh dan mengeluh? Jawabannya akan menunjukkan frekuensi energi yang kamu pancarkan. 2. Cermin kedua, kondisi hidup dan kesempatan hidup. Kita adalah rangkaian kejadian dan kesempatan. Meski tampak kebetulan, sebenarnya itu adalah hasil yang pasti dari frekuensi yang kita pancarkan. Frekuensi tinggi, kamu akan mengalami sinkronisitas, yaitu munculnya banyak kebetulan cerdas. Misalnya kamu tiba-tiba menemukan info penting tepat saat kamu membutuhkannya, atau bertemu orang yang pas jadi partner ideal saat sedang membuat rencana. Semuanya terasa on track, maju lancar, dengan bantuan yang datang tepat waktu. Frekuensi rendah, halangan terasa terus-menerus. Bus terlambat, kereta mogok, laptop rusak, keributan di jalan, kehilangan barang. Semuanya terasa menumpuk. Kamu merasa seperti sedang melawan arus. Semuanya sulit. Kamu menganggap diri sial atau merasa dunia sedang melawanmu. Latihan, tinjau hidupmu dalam 1 hingga 3 bulan terakhir. Kenapa kamu merasa lancar dan beruntung atau terhambat dan sial? Manakah yang lebih mendominasi? Ingat, ini bukan untuk menyalahkan diri,
tapi sebagai data nyata dari frekuensi yang kamu pancarkan. 3. Cermin. Ketiga, lingkungan fisik dan keuangan. Lingkungan tempat tinggal, tempat kerja, dan kondisi finansial adalah refleksi langsung dari frekuensi energimu. Frekuensi tinggi, rumah atau tempat kerja tidak harus mewah, tapi pasti terasa nyaman, teratur, dan menenangkan, layaknya pelabuhan energi. Ruangan rapi, terang, dan fresh. Dalam hal uang, meskipun tidak melimpah, kamu tetap merasa cukup, percaya uang datang dan pergi secara alami. Kamu menikmati pengeluaran dan bersikap positif terhadap finansial. Frekuensi rendah, tempat tinggal atau kerja terasa berantakan, menegangkan, bahkan kacau. Acap kali kamu malas berbenah karena bercermin dari kekacauan batin. Bahkan barang-barang mudah rusak. Secara finansial sering merasa tidak cukup, cemas, takut, dan terlalu menahan uang, tapi tetap saja selalu ada biaya tak terduga seperti denda atau biaya perbaikan. Kamu menjalin hubungan toksik dengan uang karena percaya uang itu sumber masalah. Latihan. Amati lingkunganmu, rumah, meja kerjamu. Apakah terasa menyenangkan atau menekan? Perhatikan keuangan kamu, dan karena kamu punya keyakinan apa? Apakah kamu percaya uang adalah arus energi yang melimpah? Atau uang adalah akar semua masalah dan tak pernah cukup? Kesimpulan kehidupan luar, hubunganmu, kejadian yang kamu alami, dan kondisi tempat tinggal uangmu adalah cermin yang tak pernah bohong. Ia secara akurat mencerminkan frekuensi batinmu. Saat kamu berani melihat cermin ini dengan sikap netral tanpa menghakimi, kamu akan mendapatkan data energi yang sangat berharga. Cermin ini tidak untuk menghukum, tapi untuk membantumu. Ingat, kamu punya kuasa untuk berubah. Dan saat kamu berubah, cermin akan berubah menunjukkan versi baru dari dirimu. Dari mengamati ke mencipta, menaikkan frekuensi energi dan mewujudkan kehidupan yang selaras. Setelah kita selesai melakukan diagnosa energi diri lewat refleksi dalam dan pengamatan luar, sekarang saatnya melangkah ke tahap berikutnya, mengubah diri dari sekadar pengamat menjadi pencipta kehidupan yang penuh daya. Saat kita mulai sadar dan secara aktif menaikkan frekuensi energi kita, kita bukan lagi hanya melihat hidup, tapi mulai membentuk realita kita sendiri. Inilah momen transformasi nyata, di mana semua teori dan pemahaman berubah menjadi kekuatan hidup yang bisa kita wujudkan. Menaikkan frekuensi energi bukanlah hal mistis. Seringkali kita berpikir bahwa frekuensi energi terdengar seperti hal spiritual yang abstrak. Padahal menaikkan frekuensi adalah hasil dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang nyata dan bisa dilatih setiap hari. Seperti kita melatih otot di gym, setiap usaha kecil akan memperkuat kualitas energi kita. Berikut beberapa cara efektif yang telah terbukti mampu menaikkan frekuensi energi secara nyata. 1. Jadikan rasa syukur sebagai kebiasaan. Sehari-hari rasa syukur adalah salah satu emosi dengan frekuensi tertinggi. Saat kita bersyukur, kita mengalihkan fokus dari apa yang tidak kita miliki ke apa yang sudah kita miliki. Pergeseran fokus ini secara langsung menaikkan vibrasi energi kita. Cara melatihnya, sebelum tidur ucapkan 3 hal yang kamu syukuri hari ini. Sebelum makan, berterima kasih pada makanan dan tubuhmu. Saat jalan kaki, syukuri sinar matahari dan udara segar. Saat menerima gaji, syukuri kerja keras dan keberlimpahan yang hadir. Bahkan saat menghadapi tantangan, tanyakan, apa pelajaran berharga dari masalah ini? Bagaimana aku bisa tumbuh dari pengalaman ini? Jika kamu bisa bersyukur bahkan pada hal yang sulit, energi dasar dirimu akan naik ke level yang jauh lebih tinggi.
dan kamu akan mulai menarik lebih banyak hal yang layak disyukuri. 2. Pilih asupan pikiran dan bahasa energi dengan sadar pikiran dan kata-kata kita seperti makanan. Jika kita terus mengonsumsi hal negatif, hasilnya adalah tubuh batin yang lemah. Jadi, pilih dengan sadar apa yang kamu baca, tonton, pikirkan, dan ucapkan. Praktikkan ini. Kurangi berita atau konten yang membuat takut, marah, atau cemas. Jauhi kebiasaan mengeluh dan bergosip. Itu frekuensi terendah dalam komunikasi. Perbanyak kata-kata yang positif. Pujian, dorongan, dan ucapan terima kasih. Saya bangga pada diriku hari ini. Terima kasih atas kesempatan ini. Kamu luar biasa. Apa yang kamu ucapkan pada orang lain akan kembali padamu sebagai energi. 3. Gunakan tubuh untuk mengangkat energi tubuh dan energi kita terhubung erat. Saat tubuh bergerak, energi juga ikut bergerak. Latihan konkret. Bergeraklah saat merasa stuck. Jogging, menari, atau sekadar jalan santai akan membantu melepaskan energi negatif yang terjebak. Dekatkan diri dengan alam. Berjalan tanpa alas kaki di tanah. Duduk di bawah sinar matahari, peluk pohon, atau dengarkan suara alam seperti ombak dan burung. Alam adalah medan energi tinggi yang mampu menyelaraskan frekuensi kita. Gunakan suara. Dengarkan musik yang membuatmu tenang atau bahagia. Kamu juga bisa mencoba chanting, suara nada alam, atau suara mangkuk kristal. Suara itu adalah gelombang energi yang bisa membersihkan dan menyelaraskan. Makan makanan hidup. Konsumsilah makanan yang segar, alami, dan penuh energi, buah, sayur, air putih. Tubuh adalah wadah energi. Jaga wadahnya, maka frekuensimu juga terjaga. 4. Bersihkan energi dengan memaafkan dan melepaskan. Kalau rasa syukur adalah air yang mengisi bendungan energi kita, maka memaafkan adalah cara kita menambal kebocoran di dasar bendungan. Emosi negatif seperti dendam, rasa bersalah, dan sesal adalah energi paling berat dan menguras. Memaafkan bukan untuk orang lain, itu untukmu sendiri. Saat kamu memilih melepaskan luka lama, kamu memutus tali emosional yang terus menguras energi. Kamu bisa berkata, "Aku sadar semua ini terjadi untuk alasan tertentu. Demi kedamaian dan kebebasanku, aku memilih untuk melepaskan masa lalu. Aku memaafkanmu dan aku juga memaafkan diriku sendiri." Setiap kali kamu memaafkan, kamu membebaskan ruang energi untuk hal-hal yang lebih baik datang. Kesimpulan, kamu adalah pencipta realitamu. Teman-teman, dari tahap pengamatan dan diagnosa, kini kita sampai pada langkah yang paling berdaya, mencipta. Hukum resonansi mengajarkan kamu bukan korban dari takdir, melainkan pencipta realitamu sendiri. Setiap pikiran, perasaan, ucapan, dan tindakanmu sedang menyetel frekuensi untuk masa depanmu. Kini kamu bukan cuma punya alat uji energi diri, tapi sudah menggenggam peta kehidupan yang ingin kamu bangun. Mulailah dari hari ini, jadilah pengamat dirimu yang paling jujur, penyembuh yang paling welas asih, dan pencipta yang paling berani. Kirimkan energi cinta, sukacita, dan damai ke semesta. Maka semesta akan merespons dengan menciptakan versi kehidupan yang lebih terang dan selaras. Ingatlah, kamu bukan korban dari takdir, tapi pencipta dari kenyataan hidupmu sendiri. Mulai hari ini, jadilah pengamat yang bijak, penyembuh yang penuh kasih, dan pencipta yang penuh kekuatan. Pilihlah untuk memancarkan energi cinta, syukur, dan kedamaian, karena semesta akan selalu merespons dengan keajaiban. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan ke orang-orang terdekatmu. Sampai jumpa di video berikutnya, tetap selaras dan tetap bercahaya. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.